Hai para pecinta film, annyeong. Di video kali ini kita akan kembali membahas alur cerita drama Korea berjudul Bisnis Proposal. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur ceritanya guys. Kang Tae-mo adalah seorang pengusaha muda sekaligus presiden sebuah perusahaan makanan bernama GoFood. Suatu ketika, ia yang bekerja di luar negeri kembali ke Korea karena ditugaskan untuk mengambil alih perusahaan milik kakeknya. Namun di hari pertama, Tae-mo justru tidak hadir di acara pelantikannya. Ia meminta Sung-hun sekretarisnya untuk menggantikannya berpidato. Tentu saja hal itu membuat kakeknya kecewa sekaligus menimbulkan rasa penasaran para staf perusahaan, sebab belum pernah ada yang melihat sosok Kang Tae-mo sebelumnya. Setelah menyelesaikan masalah yang ia timbulkan, kali ini Tae-mo justru kembali mendapatkan tugas mengejutkan dari sang kakek. Presdir Kang menginginkan cucu sematawayangnya itu segera menikah dan memiliki keluarga, agar ia bisa melihat Kang Tae-mo hidup bahagia. Namun selama ini Tae-mo tidak pernah menunjukkan bahwa ia memiliki pasangan. Oleh karenanya, Presdir Kang mengatur 20 kencan buta dengan wanita elit dari berbagai kalangan. Awalnya Tae-mo selalu menolak, namun ia setuju setelah memikirkan jika ia memiliki istri dari keluarga kaya, itu bisa menjadi aset berharga untuknya. Sementara itu, di sisi lain, seorang gadis bernama Shin Hari adalah salah satu pengembang makanan di perusahaan GoFood. Ia dikenal sebagai pegawai yang kompeten dan mendapatkan banyak penghargaan karena karya dan idenya. Suatu ketika, ia tengah merasakan kesedihan sebab ditolak secara halus oleh pujaan hatinya. Tak lain laki-laki itu adalah sahabatnya sendiri. Sayang, Hari justru terjebak friendzone dan merasakan sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan. Keluarga Hari memiliki sebuah restoran sederhana. Di malam hari tiba-tiba terjadi keributan dengan tetangganya. Hari yang pikirannya sedang tak karuan tidak sengaja melukai tetangganya itu. Ia pun terpaksa harus membayar biaya ganti rugi yang tidak sedikit. Berbeda dengan Hari, ia memiliki sahabat bernama Yongso yang merupakan keluarga konglomerat. Hidupnya begitu mudah berkat kartu kredit ayahnya yang tidak terbatas. Suatu ketika, Yongso bercerita kepada Hari bahwa ia sangat kesal karena ayahnya terus memaksa Yongso untuk melakukan kencan buta. Yongso meminta Hari untuk menggantikannya. Sebelumnya mereka pernah melakukan hal yang sama. Namun kali ini Yongso berjanji akan membayarnya. Karena Hari sangat membutuhkan uang, ia pun setuju. Yongso membawa Hari memilih pakaian untuk berkencan. Yongso mendandaninya menjadi sosok wanita yang terlihat jauh dengan selera lawan kencannya itu, karena tugas Hari adalah mengacaukan kencan buta tersebut. Tiba saatnya bertemu, Hari begitu terkejut karena ternyata lawan kencannya adalah direktur baru perusahaannya sendiri. Namun Hari tidak punya pilihan selain melanjutkan tugasnya menjadi Yongso. Ia terus bersikap aneh untuk membuat Tae-mo ilfil. Tapi sikapnya justru membuat Tae-mo tertarik. Ia berpikir gadis yang ada di hadapannya itu terlihat jujur dan apa adanya. Mendengar itu, Hari semakin berusaha melakukan hal yang memalukan. Dan ia menciptakan kesan wanita nakal pada dirinya. Hari memberitahu Yongso bahwa ia menjalankan tugasnya dengan baik. Hari meyakini semua rencana mereka berjalan lancar. Hari dan Yongso merayakan keberhasilan mereka dengan karaoke bersama. Namun berbanding terbalik dengan dugaannya, Tae-mo justru berpikir untuk menerima perjodohan kakeknya. Sebab ia sudah tak mau terlibat dengan kencan buta yang lain. Dan lebih memilih mengenal Yongso lebih jauh karena ia tertarik dengan kejujuran dan sikap Yongso yang berbeda dari wanita lainnya. Saat Yongso mendengar kabar itu dari ayahnya, Yongso bingung entah bagaimana ia harus menyelesaikan masalahnya. Suatu ketika, Yongso tidak sengaja bertabrakan dengan anak kecil yang tidak sengaja mencoret baju mahalnya. Namun Yongso tidak marah dan memperingatkan anak itu agar lebih berhati-hati dengan cara yang anggun. Ternyata Sung-hun berada di sana memperhatikan kejadian itu. Saat Yongso keluar, ia teringat akan dompetnya yang tertinggal. Tanpa sengaja ia bertabrakan dengan Sung-hun. Sebelum akhirnya, Yongso jatuh cinta pada pandangan pertama.
Sementara itu, di perusahaan, Hari bingung harus bagaimana saat bertemu dengan Temo. Ia takut penyamarannya akan terbongkar dan dikeluarkan dari perusahaan. Meskipun Yongso tahu Hari dalam kesulitan, ia terpaksa meminta Hari kembali menjadi Yongso. Sebab Temo meminta bertemu kembali dengannya. Kali ini Yongso meminta Hari untuk menolak Temo saat bertemu. Hari bersikap tegas menolak Temo yang terus saja mengajaknya menikah. Temo ingin tahu alasannya mengapa ditolak. Akhirnya Hari menjelaskan jika ia tidak menyukai semua hal tentangnya. Mulai dari perkataan Temo yang menggelikan dan wajahnya yang menyerupai burung purba. Di kemudian hari, Yongso tidak sengaja kembali bertemu dengan Sunghun, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Yongso. Tak disengaja, Temo mendengar percakapan itu. Kini Yongso tahu jika Sunghun adalah sekretarisnya Temo. Temo juga mengerti bahwa Yongso yang ia temui adalah Yongso palsu. Di malam itu, Yongso menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi demi melindungi Hari, Yongso mengatakan jika ia menyewa seseorang untuk menggantikannya saat berkencan. Yongso mengaku jika ia tidak mengenali orang itu sama sekali. Temo setuju untuk membatalkan perjodohan itu. Dengan syarat, Yongso harus membawa gadis yang nyaris ia nikahi. Temo ingin mendapatkan permintaan maaf dari wanita yang telah menolaknya itu. Terlebih, ia tidak terima disebut mirip seperti burung purba. Pernikahan itu akhirnya dibatalkan, namun si kakek tetap meminta Temo untuk mencari calon pendamping hidup. Keesokannya, Yongso terpaksa menjebak Hari agar kembali menemui Temo yang marah. Namun Hari yang kemudian mengetahui rencana Yongso bergegas pergi. Sayang, ia justru tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Hingga akhirnya Temo datang dan mengambil kupon restoran milik keluarga Hari. Hari mengakui bahwa keluarganya memiliki restoran ayam, tapi Hari berbohong mengenai identitasnya. Hari mengenalkan diri sebagai Shin Geum-hee. Karena ia takut jika Temo mengetahui siapa Hari sebenarnya, maka ia akan dipecat. Kini Hari tak bisa berkutik karena Temo sudah mengetahui alamat rumahnya Hari. Pada akhirnya, Hari meminta maaf dan berjanji akan menebus semua kesalahannya atas waktu yang telah terbuang dan sakit hati yang Temo rasakan. Hari berkata jika ia bersedia melakukan apapun untuk Temo selagi itu masih sesuai dengan kemampuannya. Temo setuju dan menyimpan nomor Hari serta meminta agar Hari selalu merespon setiap kali Temo menghubunginya. Di sisi lain, karena kakek terus memaksa Temo untuk menikah, akhirnya Temo memutuskan untuk memanggil Hari dan memintanya berpura-pura jadi kekasih Temo. Ia menawarkan sejumlah uang setiap kali bertemu kakeknya. Meskipun Hari sedikit ragu, tapi ia tergiur dengan jumlah yang ditawarkan Temo. Terlebih, ia memiliki banyak hutang sehingga membuat Hari tidak bisa menolak tawaran perjanjian itu. Mereka sepakat menandatangani kontrak. Hari mendapatkan detail kehidupan Temo yang harus dihafalkan. Ia menghabiskan waktu untuk mempelajari semua itu. Di saat itulah, Hari mengetahui betapa mengagumkannya sosok Temo. Selain tampan, pintar, dan bergelimang harta, ia juga sangat mahir dalam bidang olahraga. Namun ia harus kehilangan orang tuanya saat masih kecil. Suatu ketika, Yongso bertengkar dengan ayahnya karena terus dipaksa untuk melakukan kencan buta oleh ayahnya. Yongso memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup mandiri. Sebelumnya, ia tinggal di rumah Hari untuk sementara waktu. Sebelum akhirnya, ia menemukan tempat tinggal yang cocok dengan keuangannya. Bagaikan takdir, ternyata Sunghun tinggal di apartemen yang sama. Di sisi lain, perusahaan Temo membutuhkan koki untuk memasarkan produk mereka yang baru. Pihak perusahaan sepakat untuk bekerja dengan koki terkenal bernama Minwoo. Tak lain, ia adalah teman lama sekaligus pujaan hati Hari yang disukainya selama bertahun-tahun. Saat itu Hari berencana menyampaikan kabar berita itu pada Minwoo. Tapi ia justru mendapati Minwoo sedang berkencan dengan Yura. Ia adalah mantan kekasih Minwoo sekaligus teman lama Hari. Meskipun tidak ada hubungan apa-apa, Hari merasa terluka seolah belum bisa merelakannya. Keesokan harinya, Temo membawa Hari untuk bertemu dengan kakek. Hari mengenalkan diri sebagai Geum-hee dan berusaha tampil seperti apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Selepas makan malam, kakek Temo justru meminta Temo untuk mengajak Hari menghabiskan waktu bersama. Tampaknya kakek begitu menyukai sosok Geum-hee.
Malam itu, Hari dan Temo pergi menonton konser musik. Namun, Hari terus menangis ketika mendengar lagu yang mengingatkannya pada Minwoo. Mengetahui itu, Temo memberinya sapu tangan dan mencoba menghibur Hari. Mereka juga memesan makanan bersama di pinggir jalan. Tak berselang lama, sebuah bola baseball tiba-tiba mengenai Hari hingga membuat matanya lebam. 금희 씨, 조심해요. 괜찮아요, 금희 씨? Kerjasama perusahaan GoFood dengan Minwoo akhirnya terlaksanakan. Minwoo bekerja dengan baik dan Temo memujinya di hadapan banyak orang. Sementara itu di kantor, Hari terus berusaha bersembunyi dari Temo. Ia juga menutupi matanya agar Temo tidak curiga. Di malam hari, Temo meminta bertemu dengan Gemhi untuk memberikan minuman herbal dari kakeknya. Karena tidak sempat berdandan, Hari keluar menggunakan helm dan pakaian tebal untuk menutupi identitasnya. Sebenarnya Temo tahu mengenai Shin Hari yang merupakan salah satu pegawainya. Ia ingat Hari adalah karyawan yang cukup kompeten. Hanya saja Temo tidak sadar bahwa saat ini Hari sedang menyamar sebagai Gemhi. Malam itu dengan malu-malu Temo memberikan salep mata untuk Gemhi. Namun Hari tak bisa menunjukkan matanya, sehingga membuat Temo sedikit kecewa. Kendati demikian, Hari terharu dengan sikap kepedulian Temo. Waktu berlalu, tapi Temo dan Gemhi terpaksa harus berkencan lagi untuk meyakinkan Presdir Kang. Semua agenda telah disiapkan dan mereka melakukannya dengan baik. Bahkan Temo terus bersikap manis kepada Gemhi dan yang lebih mengejutkannya, pesta kembang api yang telah disiapkan Temo untuk Gemhi. Namun Temo berdalih bahwa apa yang ia lakukan adalah cara untuk meyakinkan kakeknya, sebab sang kakek selalu mengawasi kencan mereka. Kendati demikian, ia mulai menikmati kencan palsu itu. 오늘 즐거웠어요. 가짜 1주년 데이트. 나도 즐거웠습니다. 저 그럼 들어가 볼게요. Saat perjalanan pulang, Temo terlihat bahagia mengingat pertemuannya dengan Gemhi. Tanpa disadari, ternyata dompet Hari tertinggal di mobil. Temo terkejut sebab terdapat identitas pegawainya Shin Hari. Untuk memastikannya, Temo menelpon Gemhi dan Hari menjawabnya. 야, 77마켓 지갑 벌리고 다니냐? 뭐냐? 가게 앞에 떨어져 있더라. Temo pulang dengan penuh amarah. Ia kesal sebab sudah ditipu untuk kedua kalinya dan berencana untuk balas dendam. Selepas itu, Temo berpura-pura tidak tahu apapun sebelum akhirnya ia memberi pelajaran pada Hari. Temo meminta Gemhi untuk menemuinya di tempat yang jauh dari kantor. Namun tak lama ia juga meminta Hari untuk datang menemuinya di kantor hanya untuk melihatnya kerepotan. Temo juga memberikan pekerjaan yang ekstra kepada Hari tanpa alasan yang jelas. Kini ia berencana untuk membawa Hari dan Gemhi di waktu yang bersamaan. Sebenarnya yang Temo inginkan hanyalah pengakuan Hari serta permintaan maaf darinya. Setelah Temo meminta Gemhi untuk menghadiri acaranya, ia berusaha mencari alasan untuk menolak. Sebab Hari juga mendapat undangan di waktu dan acara yang sama. Semua yang ia lalui terasa berat dan Hari mencoba melupakannya dengan minum bersama teman-teman kantor. Dalam keadaan mabuk, Hari menelpon Temo dan berkata jika ia benar-benar tidak bisa menghadiri acaranya karena alasan yang kuat. Namun tiba-tiba Hari menutup teleponnya dan membuat Temo khawatir. Ia bergegas mencari Hari di dekat rumahnya. Hingga ia menemukan Hari di sebuah taman dalam keadaan tertidur. Tak lama, Hari pun terbangun dan mengira sedang bermimpi bertemu bosnya. Saat itu ia mengungkapkan semua di hadapan Temo. 애가 신아리예요. 신아리가 신금이에요. 말하니까 너무 속 시원해. 미안했어요. Setelah ia meminta maaf untuk apa yang telah terjadi, Temo terdiam sebelum akhirnya ia pergi setelah adik Hari datang menjemputnya. Setelah semua berlalu, Temo memecat Gemhi dari kontrak penyamarannya. Hari begitu senang karena akhirnya ia dapat kembali fokus bekerja. Tapi di sisi lain, Hari akhirnya tahu jika penyamarannya telah terungkap. Sebenarnya Hari merasa canggung dan khawatir akan dipecat. Tetapi tak disangka, Temo memaafkannya dengan alasan Hari bekerja cukup baik.
Di sisi lain, sikap Temo bukan tanpa alasan. Temo menyadari setelah melalui banyak hal bersama Hari, ternyata ia benar-benar menyukainya. Terlepas dari segala bentuk penyamarannya sebagai Gemhi, ia tetaplah Shin Hari, wanita yang mampu memikat hatinya saat pertama kali bertemu. Temo memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun hal itu selalu gagal, sebab waktu dan kondisi yang kurang tepat. Terlebih, Hari tidak pernah berpikir jika bosnya itu menaruh perasaan padanya. Hari juga menyadari status sosial mereka yang begitu jauh berbeda. Tentu hal itu membuatnya sadar akan posisinya sebagai karyawan biasa. Sementara itu, Yongso akhirnya bertemu Sunghun di apartemen. Yongso mengajaknya berkenalan, namun Sunghun menolak karena ia tidak enak dengan Temo jika harus akrab dan dekat dengannya. Mengingat kencan buta sebelumnya membuat hubungan keluarga Temo dan Yongso menjadi renggang. Yongso tidak menyangka jika Sunghun adalah laki-laki yang begitu dingin. Namun Yongso tetap meyakinkan Sunghun kalau kejadian sebelumnya sudah berlalu dan ia ingin mereka bisa berteman. Namun Sunghun tetap menghindarinya dan membuat Yongso merasa harga dirinya terinjak-injak. Ia bertanya-tanya mengapa Sunghun begitu setia kepada atasannya. Suatu ketika, Yongso melakukan hal memalukan di hadapan Sunghun. Sejak kejadian itu, Yongso selalu menghindarinya. Hingga suatu ketika mereka bertemu di restoran dan Sunghun meminta Yongso untuk tidak menghindarinya lagi. Yongso pulang dalam keadaan mabuk, sementara Sunghun yang khawatir memperhatikannya dari jauh. Perlakuannya membuat Yongso tertawa heran, sebab selama ini Sunghun selalu bersikap dingin padanya. Yongso mengaku telah menyukai Sunghun sejak pertama kali mereka bertemu. Yongso berkata jika Sunghun tidak menghentikannya, maka ia akan melewati batas. Sunghun terdiam dan mengabaikannya, hingga akhirnya mereka terlarut dalam kisah asmara. Saat Yongso terbangun, ia tidak mengingat apapun. Sebelum akhirnya ia terkejut karena berada di apartemen Sunghun. Menyadari sesuatu telah terjadi, ia segera meminta Sunghun untuk melupakan semuanya dan pergi berlalu. Yongso merasa bersalah. Ia tidak ingin dicap sebagai wanita yang tidur bersama pria lalu melupakannya. Di sisi lain, Sunghun patah hati saat mengetahui Yongso selalu berusaha bersembunyi darinya. Sunghun akhirnya mengakui bahwa ia juga sudah menyukai Yongso sejak pertama kali bertemu. Tapi kali ini Sunghun akan melupakan semuanya seperti apa yang ia minta. Mendengar itu, Yongso tidak mau kehilangan pujaan hatinya. Ia menjelaskan semua itu ia lakukan hanya karena merasa bersalah. Setelah mengetahui perasaan satu sama lain, mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Beralih kembali kepada kisah Temo. Ia berkali-kali gagal mengajak Hari berkencan. Kali ini Temo berencana mengajak Hari melakukan perjalanan bisnis ke suatu daerah. Sebelumnya, Temo mempelajari semua tentang Hari. Apa yang ia sukai, mulai dari makanan, tempat liburan, dan masih banyak lainnya. Saat dalam perjalanan bisnis mereka, Hari begitu bahagia melihat penjual makanan favoritnya. Temo ikut senang karena ia yang telah menyiapkannya. 감사합니다. 이벤트 좀 해주고 싶었어요. 부른 거라고 얘기하면 저 여자분 감동하실 텐데. 생색내면 멋 없잖아요. Setelah bertukar cerita banyak hal tentang kehidupan, mereka akhirnya pulang. Sekembalinya dari pantai, tiba-tiba hujan turun. Temo tampak panik dan menurunkan Hari begitu saja. Ia teringat akan kecelakaan mobil yang menimpa orang tuanya di tengah hujan. Tiba-tiba handphone Hari mati. Kemudian ia menemukan hotel dan menuju ke sana. Setibanya di hotel, ia bertemu Yura yang kemudian merendahkannya. Di sisi lain, Temo yang sudah tenang kembali mencari Hari. Namun ia tidak menemukannya. Beberapa waktu sebelumnya, Hari pernah mengikuti acara reuni di mana Yura mengatakan jika Hari tidak mungkin memiliki pacar karena standarnya yang terlalu tinggi. Yongso yang kesal membela dan berkata bahwa Hari memiliki pacar yang tampan dan kaya raya. Karena perkataan itulah, kini Yura bersikeras mempertanyakan pacar yang ia maksud. Saat Hari bingung, dari kejauhan tiba-tiba Temo datang menghampiri dan memperkenalkan sebagai kekasih Hari. Ia kebetulan datang karena urusan pekerjaan di hotel tersebut. 오래 기다렸어? 반갑습니다. 하리 씨 남자친구 강태모라고 합니다. 안녕하세요. Teman-temannya terkejut tidak menyangka.
Begitu juga dengan Hari yang kemudian terpaksa menerima bantuan itu. Karena kesal dengan sikap Yura, Temo membalas dengan menunjukkan sikap betapa ia menyayangi Hari. Sekaligus mengungkapkan identitasnya sebagai direktur perusahaan besar. 승낙이 왜 저렇게 잘난 남자를 만났어? Setelah menginap di hotel dan menyelesaikan beberapa hal di sana, Temo mengantarkan Hari pulang. Hari meminta maaf karena khawatir Temo telah menghabiskan dan menyanyiakan waktu untuknya. Mendengar itu, Temo bertanya dengan nada kecewa. Apakah Hari tidak menyadari perasaannya? Ia berkata bahwa ia rela berpura-pura menjadi pacar Hari, mencari tahu semua tentangnya, dan membatalkan rapat hanya untuknya. Hari tertegun masih tak menyangka, hingga akhirnya Temo mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kemudian Temo berkata jika ia tidak bermaksud membuat semua terlihat mendadak, dan ia meminta Hari untuk memikirkan segalanya. Sementara itu, Temo menjelaskan kepada kakeknya bahwa hubungannya dengan Kemhi sudah berakhir. Hal itu ia lakukan sebab tak mungkin baginya terus mengenalkan Hari sebagai wanita lain. Meski Presdir Kang sedikit kecewa mendengarnya, ia berencana menyusun kencan buta dengan yang lain. Sedangkan Hari berencana untuk menolak Temo. Namun tanpa disadari, ia selalu tersenyum setiap kali memikirkannya. Beberapa waktu berlalu, namun Temo belum juga menerima jawaban dari Hari. Tentu hal itu membuatnya gelisah dan tidak fokus melakukan pekerjaannya. Ia juga cemburu ketika melihat syuting video promosi Hari dengan Minwoo. Terlebih, ia tahu Minwoo adalah sosok yang disukainya selama 7 tahun. Temo yang tidak tahan menuntut kepastian dari Hari. Tiba-tiba Presdir Kang datang dan Temo meraih tangan Hari untuk bersembunyi. Temo menjelaskan bahwa ia sudah mengatakan pada kakeknya bahwa hubungannya dengan Kemhi sudah berakhir. Dan sekarang ia terpaksa harus mengikuti kencan butanya lagi. Kemudian Hari meyakinkan kalau Temo harus pergi ke kencan buta itu. Temo berpikir bahwa perkataan Hari adalah sebuah penolakan padanya. Temo meminta alasan mengapa ia ditolak. Hari berkata jika ia khawatir tentang pendapat orang lain karena hubungan mereka sangat kontras dan tidak biasa. Temo berkata bahwa seharusnya itu tidak jadi masalah. Temo terus meyakinkan Hari atas perasaannya. Sedangkan Hari merasa tidak pantas dan mencoba menahan diri. Namun pada akhirnya ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Namun tiba-tiba Hari terkejut dan melepaskan ciumannya. Ia berdalih bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan bergegas pergi. Selepas itu Temo kesal sebab sudah terbawa perasaan. Ia menuntut ganti rugi atas apa yang dilakukan Hari. Sebagai gantinya, Temo meminta waktu Hari untuk menemaninya bermain seharian. Mereka melalui waktu bersama dan terlihat begitu menikmati momen tersebut. Suatu ketika, Minwoo mengetahui Hari memiliki hubungan kontrak dengan bosnya. Namun akhirnya dia tahu jika kini Hari mulai menyukai bosnya itu. Tapi Minwoo yang khawatir berkata bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil karena berat untuk dilalui. Mendengar itu Hari terdiam dan hatinya kembali ragu. Sementara itu, Temo yang tak kunjung mendapat kepastian akhirnya terpaksa mengikuti kencan buta yang direncanakan kakeknya. Saat Hari mendengar kabar itu, ia merasa cemburu dan kecewa kepada Temo yang pernah berkata bahwa ia tidak akan pernah menyerah untuknya. Hari menyesal dan kemudian meminta Temo untuk membatalkan kencan butanya itu. Hari berkata bahwa ia tidak akan memikirkan perkataan orang lain tentang hubungan mereka. 나 이제 그냥 다른 사람 시선 신경 안 쓰고 우리 두 사람만 생각할래요. 그러니까 처음 보지 마세요, 사장님. Ternyata Temo tidak mengingkari janjinya untuk tidak menyerah. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Hari. Temo bergegas menemui Hari, dan pada akhirnya mereka saling bertemu, kemudian membuka lembaran baru bersama. Di sisi lain, hubungan Yongso dan Sunghun berjalan lancar. Meski dalam prosesnya mereka sering bertengkar karena masalah kecil. Yongso begitu kesal ketika Sunghun begitu setia kepada atasannya dan lebih mementingkan pekerjaan daripada dirinya. Meski begitu, Yongso percaya dengan ketulusan cintanya Sunghun padanya. Hubungan mereka memang harmonis, meskipun seringkali terlibat masalah lain. Ketika Temo tidak mau menghadiri kencan buta untuk bertemu Hari, Sunghun menggantikannya. Tapi ternyata Yongso mengetahui itu dan Yongso merasa dikhianati.
Ia mengira Sunghun akan menyimpan begitu banyak rahasia darinya. Setelah beberapa waktu, Yongso akhirnya tahu Sunghun tumbuh besar di panti asuhan. Ia juga bertemu dengan sosok ibu yang merawat Sunghun saat masih kecil. Orang tua Taemo membantu panti asuhan itu dalam waktu yang cukup lama. Itu sebabnya Sunghun dan Taemo bisa berteman baik selama ini. Mereka akhirnya tumbuh bersama dan sangat akrab seperti saudara. Bahkan kakek Taemo sudah menganggap Sunghun seperti cucu sendiri, begitu juga sebaliknya. Kini Yongso mengerti mengapa kekasihnya sangat setia kepada Taemo. Mereka saling memaafkan dan hubungan mereka kembali membaik. Akhirnya mereka sepakat untuk saling terbuka satu sama lain. Setelah semua berlalu, Taemo secara pribadi meminta maaf kepada Yongso karena ia telah meminta kekasihnya pergi menggantikannya berkencan. Taemo membayar kesalahannya dengan membagikan video memalukan Sunghun. Meskipun Taemo terlihat begitu sempurna, ia memiliki trauma masa kecil yang belum bisa disembuhkan. Ia takut dengan hujan yang mengingatkannya pada tragedi besar di masa lalu. Lambat laun Hari menyadarinya dan sebisa mungkin ia berusaha menghindari hujan demi kekasihnya agar tetap merasa nyaman. Taemo menyadari apa yang dilakukan Hari demi dirinya. Ia bersyukur memiliki Hari sebagai kekasih yang begitu tulus padanya. Suatu ketika, Presdir Kang mendapat informasi bahwa sosok perempuan yang selama ini dekat dengan cucunya adalah Shin Hari, pegawai di perusahaannya. Dan ia mengetahui bahwa Hari pernah menyamar sebagai Gemhi. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Taemo, Hari pergi menemui Presdir Kang untuk menjelaskan semuanya. Presdir Kang memotong perkataan Hari. Ia berpikir perasaan Hari hanyalah sebuah kebohongan. Dan ia meminta Hari untuk menjauhi Taemo. Sementara itu, Taemo mengalami kecelakaan setelah mendengar kabar pertemuan Hari dengan kakeknya. Presdir Kang dan Hari bergegas menuju rumah sakit di mana Taemo dirawat. Beruntung, Taemo hanya mendapatkan luka ringan. Saat itu, Taemo berkata pada kakeknya bahwa ia begitu mencintai Hari. Presdir Kang begitu kesal dengan kebohongan Hari, namun ia menyalahkan Taemo yang jadi penyebabnya. Di malam itu, Taemo mengungkapkan bahwa ialah penyebab kecelakaan orang tuanya. Di masa lalu, ia merengek meminta orang tuanya segera pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Orang tua Taemo bergegas pulang, namun sayang mereka mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Taemo berpikir orang tuanya akan sangat membencinya. Kemudian Hari bertanya apakah Taemo membencinya karena ia telah menyebabkan kecelakaan ini. Taemo menjawab tidak, bahkan ia justru sangat mencintai Hari. Hari menjelaskan bahwa seperti itulah perasaan orang tuanya saat ini. Mereka akan selalu mencintai Taemo selamanya. Setelah semua berlalu, perusahaan digegerkan dengan berita hubungan Taemo dan Hari. Gosip menyimpang terus menyebar dan membuat tim Hari diberhentikan dari proyek demi menjaga nama baik. Banyak staf yang membicarakan Hari di belakang, namun timnya sendiri membela Hari. Hari terharu melihatnya dan dia bergegas memeluk mereka. Sementara Yongso menghadapi masalahnya sendiri ketika sang ayah tidak merestui hubungannya, karena ia beranggapan Sunghun hanyalah pria biasa. Yongso kecewa, terlebih mengingat perlakuan ayahnya yang angkuh. Ia juga pernah meninggalkan ibu Yongso hanya karena tidak sesuai dengan standarnya. Ia hanya memikirkan tahta, harta, dan kehormatan. Di sanalah akhirnya Yongso memutuskan untuk mengambil langkah besar meninggalkan ayahnya. Lambat laun, permasalahan di perusahaan semakin rumit. Presdir Kang meminta Taemo untuk pergi ke Amerika sampai keadaan membaik. Namun Taemo menolak. Presdir Kang mengambil cara lain dengan meminta Hari untuk pindah ke perusahaan cabang atau mengundurkan diri. Mendengar itu, Hari berusaha mencari cara terbaik. Sementara itu, Taemo baru menyadari rumor mereka dan ia khawatir Hari menderita sendirian. Taemo terus mencari keberadaan Hari, hingga akhirnya mereka bertemu di Menara Seoul. Saat itu, Hari menyadari bahwa ia hanya mencintai Taemo dan tak ingin kehilangan dia. Di malam itu, mereka menginap di hotel dan sebelum akhirnya terlarut dalam kisah asmara. Sementara itu, orang tua Hari akhirnya tahu bahwa putrinya berkencan dengan direktur perusahaannya sendiri. Taemo berkata bahwa ia serius dan ingin menikahi Hari. Namun orang tuanya khawatir skandal yang akan terjadi, sebab status sosial keluarga mereka yang jauh berbeda. Taemo tidak menyangkal perbedaan itu.
Namun ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Hari. Dan akhirnya Taemo mendapatkan restu. Suatu ketika Hari menemui Minwoo atas permintaannya. Minwoo berkata bahwa ia telah putus dengan Yura setelah mengetahui sifat aslinya. Ia memutuskan untuk tidak lagi berkencan dengan Yura. Minwoo berpamitan karena ia ingin pergi berkeliling dunia. Ia berharap bisa berteman baik lagi dengan Hari setelah ia kembali nanti. Di lain waktu, saat Taemo dan Hari sedang bekerja, Presdirkang berpura-pura sakit berharap cucunya mau melakukan apa yang ia katakan. Hari mengajukan diri untuk pergi ke rumah sakit sebagai gantinya, berharap Presdirkang bisa menyukainya jika mereka menghabiskan waktu bersama. Presdirkang menyuruh Hari pergi, tetapi ia tetap mengurusnya. Hari membuatkan teh kesukaan Presdir dan menonton TV bersama. Terlihat Presdirkang cukup menikmati kebersamaan itu. Hanya saja ia terlalu gengsi untuk menunjukkannya di hadapan Hari. Sementara itu, ternyata dokter menemukan kondisi kakek Taemo benar-benar sakit. Mereka tidak bisa mengatasinya di Korea. Taemo memberitahu pada Hari bahwa ia harus membawa kakeknya ke Amerika untuk pengobatan. Taemo meminta Hari untuk ikut, namun ia menolak. Karena menurutnya itu hanya akan menambah rumor. Selain itu, kakek Taemo adalah perhatian terpenting untuk mereka saat ini. Hari dan Taemo tetap melanjutkan hubungan mereka, namun mereka memutuskan akan berpisah untuk sementara waktu. Tidak terasa setahun berlalu. Hari masih bekerja dengan tim pengembang makanannya, sedangkan Sung-hoon mengambil cuti selama setahun untuk membantu Yong-so mengembangkan bisnis barunya. Sementara Taemo bekerja di perusahaan cabang New York sembari menemani kakeknya menjalani pengobatan. Hari yang kesal mendengar Taemo menjalin hubungan dengan wanita lain, memutuskan pergi menyusulnya. Ternyata Taemo kembali tanpa memberitahu Hari untuk membuat kejutan saat itu. Taemo berkata bahwa kakeknya masih dirawat, dan ia ingin Taemo memberikan cincin untuk Hari. Presdirkang melarangnya kembali ke Amerika sebelum berhasil melamar Hari dan hidup bahagia bersama. Sejatinya cinta tak pernah memandang kekurangan satu sama lain. Karena seseorang yang tulus akan saling melengkapi dan berusaha mencari pembenaran atas apa yang mereka rasakan. Cinta tidak dibenarkan melalui akal, namun akan terus bersemi jika kita melihatnya dari hati.